Setelah sebelumnya kita membahas mengenai body plot secara kualitatif, yaitu pemahaman kualitatif, maka kali ini kita akan mencoba memahaminya secara kuantitatif. Nah, di antara tujuan di video kedua ini adalah kita ingin memahami kalau seandainya diberikan suatu transfer function, bagaimana kita bisa merubahnya menjadi body plot secara matematis. Maka akan dilakukan penurunan rumus hingga menjadi rumus matematika yang bisa dipakai untuk melakukan plotting body plot. Baik, kita awali dulu dengan membahas skenarionya. Respon frekuensi, jadi diberikan misalnya suatu sistem GS. Nah, kita tertarik memberikan suatu input pada sistem ini berupa sinusoidal. Seperti misalnya A sin omega T. Lalu di video pertama sudah kita bahas bahwa outputnya ini adalah B sin omega T ditambah theta. Nah, bisa kita perhatikan bahwa tidak ada perubahan pada frekuensi, yang berubah adalah amplitudo dan juga fasa. Saya berikan notasi ya, bahwa ini adalah YT. Nah, sekarang yang ingin kita coba cari itu adalah YT ketika kondisi steady state. Steady state. Jadi kita ingin mengevaluasi nilai dari amplitudo output ini, yaitu si B dan juga fasanya ketika kondisi steady state. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kita mengetahui bahwa S ini dia adalah sigma ditambah J omega. Nah, untuk kondisi steady state, maka kita bisa merubah S-nya ini menjadi J omega atau sigmanya adalah 0. Ini sebenarnya perlu pembahasan lebih lanjut, tetapi di kelas ini kita perlu terima saja barangkali ya bahwa dalam kondisi steady state sigmanya adalah 0 dan sehingga S-nya bisa direduksi menjadi J omega. Nah, oleh karena itu transfer function GS ini bakal bisa direduksi menjadi J omega. Nah, ini adalah suatu bilangan kompleks. Dan dari sini kita bisa mencari rumus-rumus untuk melakukan plotting terhadap body plot. Jadi yang pertama kita tertarik adalah kita ingin mencari B. Ini adalah amplitudo dari Y ketika steady state. Nah, ini bisa kita peroleh dengan mencari norm atau panjang dari J omega. Lalu yang kedua terkait dengan fasa. Saya coba tarik ke sini. Fasa ketika steady state ini adalah sudut dari J omega. Nah, secara prinsip sebenarnya ini adalah rumus-rumus yang sudah bisa kita pakai untuk melakukan plotting body plot. Jadi untuk mencari amplitudo dan juga fasanya, kita bisa memakai rumus ini. Oke, kita coba kerjakan beberapa contoh. Nah, ini adalah contoh pertama. Sebagai contoh, kita punya transfer function GS sama dengan 1/S. Kita coba pilih yang paling gampang terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Langkahnya adalah kita tetapkan S, kita reduksi menjadi J omega karena nilai sigmanya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita substitusi ke dalam GS, GS-nya menjadi GJ omega atau 1/J omega. Nah, ini kita biasanya tidak suka kalau seandainya punya J ada di penyebut. Oleh karena itu kita coba kalikan J/J. Nah, J dikali J adalah -1. Oleh karena itu kita punya -1/omega J. Hasilnya ini yang kita peroleh adalah bilangan kompleks dan kebetulan ini adalah suku imajiner. Nah, ini kalau kita coba plot
kita coba plot koordinat real dan juga imajiner, nah kita bisa dapatkan bahwa sukunya hanya suku imajiner, oleh karena itu dia hanya berupa garis seperti ini dengan panjang 1/omega. Nah, jadi tergantung nilainya omega, dan ini nanti akan menentukan panjangnya si garis ini. Nah, lalu kita punya sudut di sini. Sudut panjang dari garis ini yang menentukan magnitude, sedangkan sudut ini adalah yang menentukan fasenya. Jadi kita kembali ke rumus awalnya. Amplitudo bisa kita peroleh dari norm dari G, J, omega. Nah, dan norm ini maksudnya adalah panjang dari garis. Panjang dari garis ini sederhana saja, yaitu 1 dibagi omega. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung magnitude. Ini baru kita menghitung amplitudo dari outputnya. Dan magnitude-nya dalam desibel kita bisa peroleh dengan rumus yang kita sudah sebutkan di video yang pertama, yaitu 20 log, yaitu 1/omega. Dan bagaimana dengan fasenya? Fasenya adalah sudut dari G, J, omega. Dalam hal ini sudutnya adalah theta atau minus 90 derajat. Jadi kalaupun nilai omega berubah, dari kecil menjadi besar, ini nilai sudutnya tidak akan berubah. Nah, setelah kita sudah berhasil mendapatkan rumus-rumusnya, maka kita bisa melakukan plotting. Tapi sebelum melakukan plotting, biar rapih barangkali ya, kita bisa coba bikin suatu tabel seperti ini. Jadi untuk beberapa nilai omega, bisa coba hitung nilai amplitudo baru, terus kemudian nilai magnitude dalam dB, nah lalu kemudian nilai phase shift-nya ya, pergeseran fasenya, itu seperti apa. Nah, beberapa nilai yang bisa kita coba misalnya kalau seandainya omeganya 1, omeganya 10, omeganya 100 bakal seperti apa. Nah, jadi ini amplitudonya. Amplitudonya adalah ini ya, amplitudo. Nah, ini yang kita pakai tadi, amplitudo nu itu adalah norm dari G, J, omega. Nah, jadi kita mengikuti rumus ini 1 dibagi omega. Oleh karena itu amplitudo nu-nya, amplitudo barunya 1, kemudian 1/10, kemudian 1/100. Kalau kita coba kerjakan 20 log 1/omega, maka hasilnya adalah ini 0, terus kemudian ini minus 20, ini minus 40. Bagaimana dengan phase shift-nya? Phase shift tetap ya, jadi tidak berubah untuk kasus transfer function 1/s. Semuanya minus 90 derajat. Prinsipnya, jadi karena kita sudah mendapatkan rumus-rumus yang relevan, terutama ini ya, ini, dan juga ini, maka kita sudah bisa mendapatkan semua nilai untuk setiap omega. Jadi kalau kita coba masukkan untuk semua nilai omega, mulai dari omega kecil hingga omega yang besar, maka kita akan bisa dapatkan body plotnya. Body plot baik untuk magnitude dalam desibel maupun untuk phase shift-nya, untuk pergeseran fasenya. Jadi kalau di video yang pertama kita masih membahasnya secara kualitatif, di sini kita sudah bisa mendapatkan rumus kuantitatifnya. Nah, jadi ini misalnya kita coba input di sini ya, kalau seandainya ini 10 pangkat 0, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini di sini magnitude-nya dalam dB, dia 0 ya, 10 pangkat 0, 0, 10 pangkat 1, minus 20, ini misalnya minus 20, 0, minus 20, minus 40, nah di sini minus 40, jadi ini sebenarnya adalah suatu garis lurus ya. Kalau kita coba hitung satu persatu, kita ambil beberapa titik lainnya. Nah, begitupun dengan phase shift, kita bisa lakukan plotting. Baik, sebagai perbandingan, saya coba tampilkan. Ini kalau kita coba hitung di Scilab, tampilannya bakal seperti apa. Nah, ini dia tampilannya. Jadi memang kita peroleh
sesuai dengan rumus yang sudah kita turunkan ya, bahwa ini tadi rumus untuk magnitude seperti ini, sedangkan kita juga berhasil validasi bahwa phase shift-nya untuk semua nilai frekuensi minus 90. Minus 90 tetap seperti ini. Nah, satu lagi catatan tambahan barangkali ya, ini di sini kita menghitung frekuensinya dengan memakai omega. Tetapi kalau seandainya kita pakai software atau plotting tool, ya entah misalnya pakai Scilab atau pakai Okawa Densi atau pakai MATLAB dan sebagainya, biasanya plottingnya dilakukan terhadap F frekuensi dalam Hertz. Nah, tentu ini bukan hal yang susah untuk melakukan konversi. Jadi ya silakan saja bisa bisa dilakukan konversi ya dari omega ke F secara mudah. Nah, tergantung kebutuhannya. Baik, kita beranjak ke contoh kedua. Contoh 2. Kita akan coba transfer function yang lain, GS sama dengan 1 per S tambah 2. Nah, ini walaupun sekilas bedanya hanya tipis ya, ada ditambah 2 di penyebutnya, tetapi nanti perubahannya cukup signifikan. Akan kita coba lihat. Nah, tahap pertama apa? Tahap pertama seperti biasa, S-nya kita substitusi atau kita reduksi karena sigmanya sama dengan 0, S-nya J omega. Oleh karena itu, G J omega sama dengan 1 per J omega ditambah 2. Nah, seperti biasa, kita tidak suka bila ada J di penyebut, kita ingin membawanya ke atas. Nah, oleh karena itu kita coba kalikan, tetapi kita kalikan dengan apa? Nah, ini biasanya kita mengambil pengalinya adalah J omega minus 2, agar enak dikali ya, minus 2. Nah, oleh karena itu bisa kita dapatkan di sini nanti hasilnya. Saya coba kerjakan bagian bawahnya dulu, penyebutnya minus omega kuadrat minus 4, lalu di atasnya tentu J omega minus 2. Oke, lagi-lagi kita tidak suka bila ada minus-minus seperti ini, lebih bagus dan bakal lebih rapih ya, pengerjaannya lebih enak kalau kita coba kalikan minus 1 per minus 1. Dan hasilnya bisa kita peroleh 2 minus J omega dibagi omega kuadrat ditambah 4. Nah, ini bisa kita coba rapihkan kembali, yaitu 2 dibagi omega kuadrat ditambah 4 dikurang omega dibagi omega kuadrat ditambah 4J. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Kali ini ada 2 macam suku, yaitu suku real, dan juga ini adalah suku imajinernya. Nah, oleh karena itu, kalau kita coba lakukan plotting, ini adalah sumbu realnya, ini adalah sumbu imajinernya. Nah, sekarang ini berarti bisa kita, jadi komponen realnya adalah 2 per omega kuadrat ditambah 4, sedangkan komponen imajinernya adalah minus omega dibagi omega kuadrat ditambah 4. Nah, ini kira-kira panahnya bakal seperti ini. Lalu kita punya theta. Oke, sekali lagi, berikutnya tahapannya adalah kita menghitung, karena kita perlu mengetahui magnitude ya. Kita perlu mengetahui magnitude dari J omega. Magnitude di sini adalah panjang dari garis, atau dalam hal ini kita bisa memakai kaidah Pitagoras. Ini berarti adalah 2 kuadrat ya, 2 kuadrat dibagi omega kuadrat tambah 4 kuadrat, kemudian ditambah minus omega kuadrat dibagi omega kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kita coba sederhanakan, jadi nanti yang bagian atas dan bawahnya bisa dicoret. Omega kuadrat ditambah 4 kuadrat, lalu kemudian ini jadi omega kuadrat ditambah 4. Bisa kita coret dengan ini, dan hasil akhirnya adalah 1 dibagi akar omega kuadrat ditambah 4. Ini yang kita hitung, ini masih amplitudo ya, amplitudo dari
sinyal atau sinusoidal outputnya. Nah, untuk bisa melakukan plotting di body plot, maka kita masih perlu satu tahapan lagi, yaitu menghitung magnitude-nya. Magnitude nanti satuannya adalah dB, desibel, dengan cara 20 log 1 dibagi akar omega kuadrat ditambah 4. Nah, ini rumus yang akan kita dapatkan. Satu lagi, bagaimana dengan fasanya? Fasanya adalah kita menghitung sudut dari G, J, omega. Dalam hal ini sudutnya adalah theta. Theta ini ya, theta yang bagian ini. Dan kita memiliki, barangkali saya coba tulis di sebelah sini aja ya, yaitu kita memiliki hubungan di sini ya, yaitu tan theta bisa kita hitung dengan cara minus omega dibagi omega kuadrat ditambah 4 dibagi komponen realnya, yaitu 2 dibagi omega kuadrat ditambah 4. Kebetulan bisa kita coret di sini jadi lebih sederhana, maka tan theta sama dengan minus omega dibagi 2. Oleh karena itu, theta ini bisa kita hitung dengan cara arctangen atau arctangen ya, arctangen minus omega dibagi 2, atau terkadang kita suka juga menulisnya menjadi tangen pangkat minus 1 minus omega dibagi 2, atau ini sama dengan minus tan pangkat minus 1 omega dibagi 2. Nah, dari sini bisa kita kerjakan tabelnya. Nah, ini kita coba seperti tadi, yaitu kita tentukan beberapa nilai omega, lalu kita hitung amplitudo nu, magnitude dalam dB, kemudian phase shift. Nah, kita bisa coba tentukan beberapa nilai omega. Yang pertama sekali sebenarnya omega ketika nilainya sangat kecil, mendekati 0 ya. Itu bakal seperti apa? Lalu omega ketika nilainya 1, omega ketika nilainya 10, dan omega ketika nilainya sangat besar mendekati tak hingga. Bakal seperti apa? Ini saya coba munculkan ya. Jadi rumus yang bakal kita pakai adalah ini untuk menentukan magnitude-nya dalam dB. Lalu ini adalah yang akan kita pakai untuk menentukan pergeseran fase. Bisa kita perhatikan bahwa kalau seandainya omeganya mendekati 0, nilainya sangat kecil, maka nilai amplitude-nya di sini ini akan menjadi 1 per akar 4 atau 1 per 2. 1 per 2. Nah, dari sini bisa kita hitung 20 log 1 per 2, itu adalah minus 6. Oh, ternyata ketika frekuensinya sangat kecil, magnitude-nya sudah minus 6 dB. Dan seterusnya ini kita bisa peroleh 0,44 ya. Jadi ketika omeganya sama dengan 1, lalu ini adalah minus 6,9, ini 0,09, dan ini minus 20,1 dB. Sudah sangat besar pengurangan magnitude-nya. Lalu ketika mendekati tak hingga, nilai amplitudonya ini sudah mendekati 0. Nah, sedangkan phase shift juga bisa kita kerjakan dengan cara yang sama, menggunakan rumus. Ini 0, ini adalah 26,5, ini adalah 78,6, ini adalah 90 derajat. Ini semuanya derajat. Setelah kita dapatkan tabel ini, sudah kita lengkapi, maka tentu bisa kita lakukan plotting. Dan saya coba bandingkan dengan plot yang saya peroleh dengan Scilab. Jadi memang kita dapatkan seperti ini. Untuk magnitude, ketika frekuensinya sangat kecil, frekuensinya sangat rendah, dia mulainya tidak dari 0 dB, melainkan dari minus 6 dB. Lalu kemudian dia akan mulai turun di sekitar frekuensinya 1 per 10 Hz. Nah, sedangkan untuk fase bisa kita perhatikan bahwa ketika frekuensi sangat kecil, mulai dari 0, lalu nanti dia akan turun dengan drastis hingga mencapai 90 derajat, minus 90 derajat ya, pergeseran fasenya ketika frekuensinya sangat tinggi.